Selamat pagi saudara-saudara, sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang apapun. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami rindu untuk membaca Alkitab Tuhan, untuk melandasi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari tua Daud dan soal penggantinya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abishag, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang yang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adanya tidak diundangnya. Lalu berkatalah Nathan kepada Batseba, ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuanku kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu, baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo, akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tataku. Mengapa sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu." Jadi masuklah Batseba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abishag gadis Sunem itu melayani raja. Lalu Batseba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, "Ada yang kau inginin?" Lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas raja. Tetapi sekarang, lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan, dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan imam. Abiatar dan Yoab panglima itu, tetap hambamu Salomo tidak diundangnya.
dan kepadamu-lah ya Tuhanku Raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo ditunda bersalah. Segera sesudah Tuanku Raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Selagi Batseba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Natan. Diberitahukan kepada raja, itu ada Nabi Natan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Natan berkata, "Iya Tuanku Raja, Tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku dan ia akan duduk di atas tataku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru hidup Raja Adonia. Tetapi hambamu ini dan Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak Tuanku Raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tata Tuanku Raja sesudah Tuanku Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab katanya, "Panggillah Batseba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahta menggantikan aku." Lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup Tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Natan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo.' Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tataku. Sebab dialah yang harus naik ke tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, "Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan dan Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tata Salomo lebih agung dari tata Tuanku Raja Daud." Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo." Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai.
sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia. Ketika mereka baru habis makan, ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, "Apakah sebabnya kota begitu ribut?" Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar baik." Tetapi Yonatan membawa Adonia tidak. "Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Peleti menyertai Salomo dan mereka menaikkan dia di atas gagal betina raja. Imam Zadok dan Nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi raja dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada tuanku, kita Raja Daud, dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tatalnya lebih agung daripada tatamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tataku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mesbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Paut pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang panah. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah
biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati, biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Shimei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyosong-nyosong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya, demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kulakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhatian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tata Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tatanya. Pada suatu hari Adoniya anak Hagit masuk menghadap Batsyeba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Iya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja ku sampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batsyeba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau." Batsyeba masuk menghadap raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adoniya. Lalu bangkitlah raja mendapat serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tata, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang ku sampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abisak gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adoniya menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunem itu untuk Adoniya? Minta jugalah untuk kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Zeruya?" Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika Adoniya tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tata Daud ayahku,
dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya. Pada hari ini juga Adonia harus dibunuh." Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yehoyada. Orang ini memancing dia sehingga mati, dan kepada Imam Abiatar raja berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabur Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku." Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya, sehingga imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yehoyada, "Pergilah pancung dia." Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, "Beginilah kata raja." "Keluarlah," jawabnya, "tidak, sebab di sini aku mau mati." Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja. Katanya, "Beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku." Kata raja kepadanya, "Perbuatlah seperti yang dikatakannya. Pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan, dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tatanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya." Maka berangkatlah Benaya bin Yehoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yehoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem. Diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana ke mana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh, dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri." Lalu berkatalah Simei kepada raja, "Baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini." Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa dua orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maaka, raja Gad. Lalu diberitahukan kepada Simei, "Ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad." Maka berkemaslah Simei di pelananainya, keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh." Dan engkau telah menjawab,
Baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu?" Kemudian kata raja kepada Simei, "Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud, ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tata Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya." Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kami. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami tahu, sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk hari ini, sehingga kami dapat membaca Alkitab-Mu Tuhan. Mari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami selalu bersyukur atas apapun Tuhan berikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Hidup kami akan senantiasa berkecukupan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.